Assalamualaikum, hari ini kita mau potong dan jahit baju lebaran ya. Ini buat baju koko. Jadi nanti di bagian kancingnya ini nanti dipotong, disambung, dikasih list warna hitam, nanti hitamnya ini. Hitam apa abu lah, nanti mana yang cocok. Ini ada 2 buat variasinya. Bahan kotak-kotak ini. Kita mau sarimbit. Emak, ayah, dan 4 orang anak. Nih, ini patokan bajunya si ayah. Ini patokan baju si abang. Kalau yang anak-anak mah udah hafal ya karena udah sering buat. Nah, ini hari ini mau potong baju kotak, terus polos warna coklat sama putih buat baju si ayah. Nah, mudah-mudahan motongnya kelar hari ini semua. Yuk ditonton ya. Lidah yang terus berlari mendengar suara orang yang sedang mengaji. Pemuda bernama Ustaz Taha itu mengetahui Sudah dipenitiin, tinggal dipotong. Seolah melarangnya dengan muncul cuaca yang tiba-tiba yang kelihatan mak ya, mak malu. Iya. Yang dilihat yang kainnya aja, maknya nggak usah kelihatan behind the scene. Nih, ini lebih dikit juga nggak apa-apa ya, karena nanti kan mau dipotong gunting. Terus udah, ini polanya udah pola sama jahit ya yang kita buat, jadi nggak perlu dilebihkan lagi, jadi ikutin aja pola. Sosok bayi mereka datang mendekati Linda dan masuk ke dalam perutnya hingga membuat perutnya membesar. Ini pola udah dibikin lama banget, jadi setiap mau bikin baju ya bikin ini polanya gitu aja sih. Paling kalau ada gemukan tambah ditambah gitu, kalau ada biasa aja sih ya udah, jadi nggak ditambah. Bagian depannya udah kelar. Ini nanti karena berhubung kancingnya depannya mau disambung, jadi ini kita belah karena mau disambung ya. Selesai minum air doa itu, Linda berjalan-jalan keluar rumah untuk melihat keadaan. Ia bertemu dengan Pak Dula yang ternyata adalah ayah Taha. Linda berterima kasih pada pria tua itu yang memberikan air minum doa. Begitu melihat Linda, Pak Dula langsung memberitahu jika Bumi akan menjemput Linda dan ia meminta gadis itu untuk tidak lupa buat ngasih lebihin jahitannya, tapi nggak apa-apa. Ini tadinya mau buat ayahnya, tapi karena lupa ininya berarti buat si anak nomor pertama. Jadi biar anak nomor pertama kan lebih langsing, jadi dia bisa agak masuk ke dalam. Jadi ini buat pola si abang Hafiz. Oke, bagian depannya udah kelar. Sekarang kita bikin bagian belakang. Bagian belakang tinggal dilipat lagi seperti tadi. Dengan terbata-bata, Bu Wiwin menjawab pertanyaan Linda dan memberitahu jika Pak Dula adalah orang terus ini diratakan, yang bekerja secara sukarela. lalu ini polanya. Ini kalau dibandingkan sama yang tadi tuh begini nih, ini disamain nih. Nah, ini dia ada lebih ya, karena ini kan nanti mau dibikin panjang 3 cm buat kancing, karena saya mau bikin variasi tengahnya, makanya ini dipotong. Nah, ini buat nanti dilipat. Nah, begini dia, makanya bagian belakang itu lebih panjang daripada bagian depan, jadi dilipat buat variasi. Nanti di belakangnya juga kita kasih variasi ya. Terus udah, sekarang kita potong dulu ya bagian belakangnya. Ini sepertinya saya kalau motong itu ya betul-betul hemat kain, jadi betul-betul pas, nggak ngelebihin kain, jadi sisanya bisa dibikin apa-apa gitu. Nah, ini udah pas, ini udah habis ya, jadi kita ngepas-ngepasin. Pak Dula berkeyakinan jika apa yang dilakukan Wiwin di masa lalu bukan membuat makhluk itu, melainkan makhluk itulah yang meninggalkan Linda. Nah, di bagian belakang ini saya pengen agak lebih panjang, jadi makanya nanti di bagian sini motongnya lebih panjang. Terus dipenitiin dulu.
Wiwin semakin bingung dan merasa kasihan dengan apa yang terjadi pada Linda. Sesampainya di dalam kamar, Linda kembali teriak dengan Penelitian biar nggak lari. Maksudnya ini kan surat Al-Mu'min. polanya mau diciplak-ciplak. Surat tersebut Jadi menjelaskan supaya tentang nggak kekuasaan dan bolak-balik. mengatasi Jadi nanti segala abis ini masalah timpa, abis ini timpa, abis ini timpa gitu aja sih. Tuhan juga menjelaskan pada Linda jika manusia tak perlu takut dengan jin dan syaitan Nah. karena derajat manusia lebih tinggi dari mereka. Oke. Ia lebih Sekarang mudah potong. mendekatkan diri pada Potong. Tuhan meminta Linda untuk mengamalkan surat Al-Mu'min ayat 112 sampai 114. Ikutin polanya aja karena memang polanya ini udah pola udah sama jahit. Tapi kalau saya sih kalau jahit itu kampunya nggak besar-besar ya, paling cuma 1 cm, 1 cm apa 1,5 kurang gitulah. Nah, gunting. Ini gunting. Gunting saya banyak. Tapi yang paling ringan, yang paling enak dipakai itu ini, lebih ringan. Kalau ini rada berat, ini juga rada berat. Kalau untuk ketajamannya sih sama. Ini udah rusak sih karena udah jarang tuh jatuh, pernah jatuh jadi ujungnya udah nggak rapat. Tapi kalau yang ini masih mantap tuh. Semuanya bagus, cuman ini rada berat. Saya lebih suka pakai yang ini karena dia ringan. Linda meminta maaf dan berkenalan dengan poster itu. Tuhan menjelaskan jika Linda membutuhkan bantuan untuk tidak segan menghubunginya. Siang hari Linda pergi keluar dari pondok. Langkah Linda membuat Ustaz Jamila penasaran. Sementara itu, Bu Wiwin saling berkabar mengenai keadaan Linda. Bagian sini nih aku mau lebihkan karena memang mau agak panjang supaya kedepannya agak maju gitu. Jadi nanti bagian depan tadi dipotong sedikit. Masalah yang dulu dilakukan oleh ibunya. Linda tiba-tiba sudah berada di depan pintu dan menanyakan tentang maksud dari perbincangan antara Bu Wiwin dengan Wati. Ya, ini paling cuma dilebihin 1 cm aja ya dari yang biasanya. Udah. Oke, bagian belakang udah kelar. Secepat ini kan? Sebenarnya jadi tuh mah cepat kalau dikerjain. Kalau nggak dikerjain ya lama. Nah, bagian depan udah, bagian belakang udah. Sekarang bagian tangan. Ini kita ambil dulu kainnya bagian tangan. Ini saya mau bikin tangannya tangan pendek ya. Tangan pendek aja. Ini dipotong nih. Mau lebih begini nih. Tangan pendek jadi ngambil tangannya ini. Yang sisa yang kecil lah. Manfaatin kain yang ada. Nah, nanti bagian tangannya itu pengen nanti di ujungnya, ujung tangan tuh dibikin buat variasi. Saya pola tangannya sih pola tangan panjang ya, tapi nanti tinggal dipotong aja. Biasanya sih kalau itu tangan pendek, saya buatnya cuma 20 cm ke bawah. Nih, jadi kalau ini bikin 2, ini langsung bikin 2 ya, kanan kiri, langsung lapis 2. Terus dilapis gini aja nih, simpel-simpel aja. Pokoknya dibuat secara simple dan enggak terlalu ribet-ribet. Nah, langsung aja begini nih. Ini udah kurang ya. Nah, kalau kurang kita ambil lagi kainnya, dilebarin lagi. Jadi jangan sampai kurang waktu dilipatnya. Linda yang merasa sedih bergegas kembali ke kamar dan mengemasi semua barang-barang miliknya. Jamilah yang terburu-buru bertemu dengan Bu Wiwin di jalan. Ia memberitahu jika dirinya hendak pergi mencari orang yang bisa menghapus sosok yang mengikuti Linda. Tuh, polanya udah. Jika itu tidak boleh dilakukan karena berbahaya. Pola tangan. Jamilah terkejut karena selama ini ternyata Bu Wiwin mengetahui. Udah ini terus karena mau tangan pendek berarti cuma 20 cm. Dari sini ini 20 cm ke atas. Kepanjangan. Ini kan nanti boleh lipatan kira-kira 3 cm, berarti dari sini 20 21 sama apalah ya, nanti bisa di ini kampungnya. Udah. Ini tangannya tak lebihin aja, kalau lebih kan bisa dipotong ya, takutnya kurang. Jamila yang bersikeras hendak membuang pendamping Linda itu justru mendapat amukan yang membuatnya kecelakaan. Linda yang sadar mencoba untuk keluar dari mobil dan membawa Jamila. Hingga beberapa saat kemudian, Linda terbaru sudah berada di rumah sakit. Linda yang tersadar. Saya ambil di atas saja karena ini nanti saya mau bikin buat sambungan list yang di
yang dikancing. Jadi sisanya ini bisa buat untuk di bagian dada. Linda kembali terbangun di mana Ini sudah menunggu di 20 cm. Linda mulai berpikir untuk menyerah 20, 25 lah sama kampuh ya, berarti sampai sini. Ini biasanya tak lipat gini aja sih. Nah, Wiwin hanya bisa menasihati Linda untuk terus berdoa pada lipat. Allah. Ini udah dapat pola tangan pendek ya. Oke, udah selesai gini. Ini supaya nggak jalan-jalan ini di peniti. Nah, sekarang kita potong. Semua itu terjadi karena perjanjian yang dilakukan. Oke, ini kita ratain aja ya. Jadi ngikutin ini aja. Dari situ meminta Aslan untuk mengusir makhluk yang ada di dalam tubuhnya seperti yang dilakukan Oke, ini juga. dulu. Sayangnya Ustaz Aslan sudah tersebut untuk mengobati Linda lagi. Ini kan biasa kalau tangan muka depan kan beda ya. Jadi lebih dalam bagian Sekeluarnya dari rumah sakit, Linda meminta Aslan untuk lebih dalam bagian depan daripada bagian belakang. Nah, caranya saya suka begini aja. Ini kan udah dua. Nah, ini bagian depan, ini bagian belakang, tinggal kita coek aja dari sininya untuk ngambil kedalaman. Saya suka begini sih, main cepat-cepat aja. Nah, jadi udah kelihatan beda antara depan dan belakang. Nah, kita tandain supaya saat itu kita tinggal nggak ngukur-ngukur lagi. Oke, tangannya sudah kelar. Sekarang kita buat list buat apa namanya itu, list buat tadi apa namanya, list buat kancing ya. Kancingnya kan mau disambung tuh, kancingnya mau disambung, tapi nanti ada list kecil warna hitam di sela-selanya. Jadi dari sini dia kan 3 cm ya, saya tadi motongnya 3 cm, ini 3 cm, udah 3 cm, terus ini buat jahitnya. Oke, 3 cm sama jahit berarti sama lipat lah ya, jadi ya kurang lebih begini. Nah, sekarang kita ambil panjang nih, panjangnya sesuaikan nih, nanti buat sambung di sini nih. Tapi nanti di sela-selanya ini ada list warna hitam apa abu tua. Yang ini nanti saya masih bingung mau pakai paduan yang mana, hitam apa abu tua, abu yang agak lebih tua. Nah, ini yang penting kita potong dulu, ikutin panjangnya. Nah, terus ini kita rapikan dulu. Ini rapikan, rapikanlah potongannya dulu ya. Pria itu menjelaskan jika Linda tidak terkena sihir atau santet, apa yang pernah terjadi pada Linda sudah dimulai ketika udah rata. Kita potong yang bagian sininya aja supaya nggak kedapatan bolang-bolang. Jadi tadi untuk menghapus pendamping Linda agar gadis itu bisa beribadah dengan tenang. Padahal mengatakan jika ia tak mampu karena 4 cm. Ia tak sekuat seperti ketika masih muda dulu. Ini meminta dengan sangat agar Padula bisa membantu Linda. 4,5. 4,5 juga boleh ya. Sakit terlebih dahulu. Tak meminta izin untuk menyembuhkan Linda. Mendengar itu, Linda sangat setuju. 4 cm lah supaya nggak terlalu panjang. Ternyata itu bukanlah Taha yang asli, melainkan dukun yang menggarap ibu Linda. Pertarungan pun terjadi antara Taha dengan sang dukun. Nanti di sini 5. Kalahkan, namun pendamping Linda masih memberontak. Padula dan Taha sempat kewalahan hingga Wiwin meminta Linda untuk melawan semua yang ada di dalam tubuh Linda. Sembari terus membaca doa, Wiwin mengenalkan Linda. 4 berarti 8. Dengan usaha yang Berarti 8 cm. akhirnya bisa terbebas dari pengaruh makhluk gaib yang dibawanya. 2,5. Linda pun kini tinggal di bawah Wiwin. Namun ketika Linda menjalankan surat malam, ia mendengar suara tawa dan tidak lupa. Matangnya 2,5 ya dari pinggir. Perjanjian syaitan pula bercerita tentang nasib Linda saat lahir.
biar motongnya rata, jadi dipakai penggaris aja, dibantu sama penggaris. Dipotong aja rata. Ayutthaya berkuasa. Dengan berbekal uang koin kuno, kakek menginjak kaki. Ini baru satu ya. Nanti kita buat yang sebelahnya lagi dengan pola yang sama. Ini dapat satu jam. Selesai berdoa dengan kuil, akan menyempatkan diri untuk memberi bunga atau sedekah. Saat melihat ke dalam kotak, Nih ya. Jadi nanti ini disambung ke sini. Nih ya, nanti disambung kemari. Nanti dikasih list warna hitam. Gitu. Oke? Nah, ini udah selesai satu, kita buat satu lagi. Masih dengan sisa kain yang selembar tadi. Tadi selembar tadi kainnya panjangnya kurang lebih 1 meter lebih lah ya. Terus kalau lebih menghemat kita cari bagian sebelah sini. Nah, ini bisa. Ini aja dilurusin. Potongnya seperti tadi. Ini buat yang sebelahnya lagi. Sama seperti tadi, kita buat panjangnya diciplak aja ya. Nah, seperti ini. Biar dia sama. Terus ini supaya bagus, kotaknya garisnya disamain. Nih. Jadi supaya kanan kirinya sama, jadi kotaknya disamain ya. Ini sama ini. Nih ya. Samain. Udah. Terus nah, tinggal dipotong sesuai dengan ukurannya. Ya, kita potong. Sebuah benda berlambang keluarga dunia berusaha muncul di depan Fatima secara misterius. Ia pun segera mengambil benda itu dan melangkah pergi. Namun tiba-tiba sosok roh biksu muncul di dunia manusia untuk memberi peringatan pada Aki bahwa ritual itu akan membawa kehancuran baginya. Ritual itu ibarat teror eksekusi yang bisa merenggut banyak jiwa. Tubuh Ake sampai terbentang karena tak kuat menahan energi besar dari arwah sang biksu. Keesokan harinya, selesai untuk bagian kancing. Kita buat untuk listnya. Listnya pakai mana ya? Masih bingung. Kayaknya lebih bagus di abu deh. Nah, kita ambil selembar. Setelah berkenalan, Ake langsung menunjukkan apa yang ia temukan di rumah kakeknya. Kitab yang pernah ia pelajari saat kecil. Iya, kita ambil selembar aja cukup. Buat listnya, list punggung sama list kerah. Mita,
Ambilkan itu pola yang disobek si Yusri kemarin tuh. Kitabnya begitu berubah menjadi Gitu. abu. Nih. Di dalam kitab mengatakan Karena jika mau buat buku itu listnya, hancur dan hilang, arwah biksu akan memberi petunjuk kemana nih. Ake harus melangkah. Jadi aku perlu ini. Ake mengaku sudah pergi ke kuil Lihatlah air di dan situ. melakukan ritual pertama. Ia memberikan benda berlambang keluarga Bukan. pada Vidya. Di bawahnya Dari itu. situ langsung membuka benda itu yang ternyata berisi beberapa helai rambut panjang dengan bau busuk yang menyeruak. Nih ya. Mereka mengukur panjang Ini disamain. yang mencapai 100 Habis itu dipotong. cm. Kecil aja, paling cuma 2 cm. Tak terasa, Ini pola sudah malam dan kerah. pagi Udah sobek pula. tuh, disobek anak Sosok gadis. rambut panjang tampak mengikuti Kerjaan dan maknya segala diberantakin. bentuknya. Udah ini kita potong kecil aja ya. Tepat di lampu merah, Ini kalau kayak gini nih aku suka begini aja nih. Habis itu biar gampang. seseorang di bangku Nah, belakang. biasanya tak sobek aja sih. Sobek udah jadi. Nah, begini Sosok doang. wanita itu mendengar sesaat ia menoleh ke belakang. Ya, Saat kita akan cuma perlu menoleh sedikit. dari spion tengah, tiba-tiba Nih, nah kita perlu sedikit doang nanti diginiin. Nah, ini bisa dibuat 2. Jadi kecil-kecil aja. Dan Aki melanjutkan perjalanan pulang. Ia menelpon Am Ini 1 ya. untuk menjemput anak-anak esok hari. Am baru selesai bekerja dan Ini melangkah 1. masuk mobil untuk Kayaknya pulang 2 ke 1 rumah. lagi ya. Saat memundurkan mobil, ia melihat sosok penampakan arwah biksu yang berdiri di depan kantornya. Penampakan itu sampai membuat Am kehilangan konsentrasi hingga ditegur pesepeda motor. Dan pintu Ini udah 2 ya. Jadi udah 2 buat kanan sama kiri. Oke. Ini nggak perlu dirapikan, nanti dirapikan saat jahit aja. Ya. Ini udah dapet bagian depan, bagian belakang, bagian tangan. Oh, belakangnya aku mau bikin variasi sih, variasi bagian belakangnya ini, bagian punggung. Pakai kayak gini. Jadi biar nggak polos-polos amat kotak begitu. Nih, tapi bagus nggak ya? Kadang kalau menentukan model itu Ake adalah nggak ragu. keturunan Brahmana yang terjebak dalam kutukan mematikan setelah bertemu keluarga Crazy Tago. Kayaknya enggak deh. Variasinya di bagian kerah aja. Sekarang kita mau bikin kerah. Nih ya, pola kerah. Jadi pola kerahnya ini 1, bagian dalamnya pakai ini, habis itu bagian luarnya pakai yang kotak. Di lokasi bekas pembantian hingga keselamatan keluarganya mulai terancam bahaya. Masih pakai sisa kain yang kemarin tadi. Ya. Ini supaya sejalan ngambilnya. Berikut ceritanya. Nih, dalam menentukan kerah, saya suka ukur ini sih, bagian ini. Nih, ukur 8, 9 kali 2 berarti 18. 18. Ini 22. 18 sama 22. Terus nanti dibagi 2. 18 tambah 22 dibagi 2. Seperti itu cara ngitungnya. Terus nanti dilebihkan dikit lah kalau kurang ya, karena ini kan dia jahitan lagi. Jadi kurang lebih nah 19 cm 38 18 22 berarti 20 40 cm ya. Jadi kalau 40 cm bagi 2 jadi 20 pas. Jadi nanti lebihkan dikit aja nih, polanya agak pendek jadi tinggal lebihkan kemari aja jadi 20 ditambahin kampuh ya. Oke, nih bertanya mengapa mereka tidak menunjukkan roh jahat dari wanita seperti itu. Dari kitab yang ditemukan di rumah kakek, Ake menemukan satu fakta bahwa kekuatan roh penyihir itu terlalu kuat hingga tak mungkin bisa dimusnahkan. nih pasti Satu-satunya cara adalah dengan melakukan ritual pemisahan arwah. Namun sebelum itu, mereka harus mencari semua bagian jasad penyihir wanita yang disembunyikan oleh para Brahmana sebagai hasil dari ritual pemisahan arwah 200 tahun lalu. Mereka kini berpikir di mana lokasi kedua yang menjadi tempat penyimpanan jasad penyihir wanita. Ake teringat dengan arwah biksu kuil Arum yang mengingatkan tentang
berkata, pelajaran yang ditentu Ake. Nah, emang ada kafe kebun ibu dekat sini. Ada? Ada. Arwah bisu saat menerjang tubuhnya Tapi di mahal. Nigeria. Arwah itu memberikan clue Waduh. lokasi kedua yaitu berupa tempat Mahal eksekusi. tahu. Menunya. Sebagai ahli sejarah, Niti langsung teringat dengan tempat eksekusi yang biasa digunakan Dekat sekolah si Yusri. Di global. Global. Ya, lewat sana lagi. sebagai hukuman bagi para penjahat mereka dibawa ke untuk menunggu waktu Aku suka langsung. Oh, dekat Takwa. Jadi, ada kuil yang dulunya dijadikan tempat eksekusi, Dekat Takwa, Mak. yaitu kuil Konflik dan kuil Bukan dekat Tatapa, dekat global. Dari rumor yang beredar, banyak warga Iya, aku langsung timpa 2. yakin tanpa kepala berkeliaran di sekitar kuil itu. Langsung timpa 2, jadi langsung jadi 2 Meski kawasan itu sekaligus. dulu masih berupa hutan rimba Nih. yang menakutkan, tim kuil Bangkok sudah dipugar hingga terlihat jauh dari modern. Ini aku lebihin karena tadi kan kurang 1 cm, jadi di sini lebihin supaya dia dapat lebarnya. Patung Kongka terkenal sebagai Tuh, meterannya aja unik. Itu 1 cm. Oke, habis itu biasanya kalau kayak gini nih aku menitiin lah biar nggak lari-lari. Tapi karena ini dia karton ya, jadi rada susah. Wanita menangis adalah tradisi masyarakat Non di mana para wanita menyanyi lagu Mon menangis sambil menari. Lagu itu berisi tentang kesedihan dan kenyamanan seperti sedang menangis. Ketusuk, Mak. Niti yakin mereka harus pergi ke patung Kongka untuk melakukan Keras ritual banget. menangis itu. Nah, susah ini keras, jadi motongnya ya dipegang aja lah ya. Sementara Niti ikut mengawasi jalannya ritual. Mereka sepakat untuk melakukannya esok Tahu hari. di garis lah. Setelah perbincangan usai, Akil berjalan keluar untuk kembali pulang. Sebelum masuk mobil, ia menunjukkan baskom sakon yang akan digunakan di ritual esok hari. Ia meminta Kritia Ini motongnya untuk dilebihin mencari ya baskom buat yang jahitan. sama persis seperti di gambar kitab kakeknya. Ake mengirimkan contoh gambar baskom itu di mana Kritia membalas dengan stiker ungu lope-lope. Ake sempat terkekeh melihat stiker yang dikirim Kritia padanya. Ake yang masih salting, pamit pulang sementara Kritia mulai dan pergi begitu saja. Keesokan paginya, Ake yang terlambat bangun tergesa-gesa membuat sarapan untuk 2 keponakan. Saking terburu-burunya, Ake menumpahkan nasi dalam mangkuk dan membiarkan telur gorengnya gosong. Si kecil Dei berkata, jika Nah, paman Ake bagian tidak perlu terburu-buru, kerahnya udah Ake jadi. sudah pergi bersama Nanti dilapisiin teman-teman. pislin biar Mereka kaku ya, berdua biar agak libur sekolah dari kokoh. Sabtu di mana Bodai Ya, memberi ini kita keliling rapikan. bersama teman-teman sebelum kelulusan Terus SMP. satu lagi list bagian tangan. Aku mau bagian tangannya dikasih list. Jika ia tak bisa menjaga Am dan Jadi Model tangannya karena ada rapat bekerja. nih. Gadis itu sudah berada di Jadi kantor bagian tangan di tugas bawahnya ini teleponnya. aku mau kasih Dari list. yang belum percaya diri berkata jika ia akan baik-baik saja Jadi meski di ngikutin rumah ini. sendirian. Tak tega Nah, meninggalkan pasnya. Dai, Ake terpaksa membawa Oke, keponakan kecilnya tinggal untuk ikut ke kuil patung Kongka. Setelah sarapan dan siap-siap, Ake 3 segera cm, melenggang 2 pergi cm, 4, bersama 5. Dai. 5 berarti 10. Sesampainya di sana, Ake meminta Ini Dai saya langsung untuk 10 bertahan dalam 10 diri dan cm jangan potong. keluar sampai dirinya Biar bisa kembali. langsung 2. Ake sampai menyediakan Ya, botol ini untuk buat list. berjaga-jaga jika Dai List tangan nanti dibagi 2, ini dapat 2. berjanji akan membawa Dai bersenang-senang Nah, setelah selesai. pekerjaannya selesai. Ake Alhamdulillah selesai untuk potong satu baju. Nanti kita lanjut jahit biar kelihatan penampakannya ya. Bye.